pagi anak-anak. Pagi saya luar biasa. Mulai kegiatan pembelajaran, tapi sebelum itu kita minta pimpinan Tuhan dalam doa supaya Tuhan menyertai doa kita, menyertai pembelajaran kita dari awal sampai selesai. Silakan. Ya, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaanmu dari malam berberita hingga pada pagi hari ini. Berkali ini Tuhan, karena anakmu sudah berkumpul ke dekat ini. Sekarang kami mulai belajar mengajar kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam pertemuan hingga terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu Pak mau cek kehadiran dulu. Bagaimana kita kelas? Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Sindu sudah bernahan. Alasannya apa? Biasa. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan satu lagu kebangsaan dulu sebagai wujud rasa syukur kita. Karena atas berkat Tuhan, lewat para pejuang-pejuang terdahulu, mereka memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita boleh merdeka sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, Pak minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita menyanyi. Silakan. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu Tanah Airku. Seajar teman-teman untuk bantu dan diri. Sebelum kita masuk dalam materi tentang contoh sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar yang kita bahas pada pertemuan kedua ini, Pak mau tanya dulu. Menurut kalian, mengapa kita harus menunjukkan sikap yang baik terhadap Undang-Undang Dasar? Saya Pak. Ya, silakan. Supaya nilai-nilai yang ada dalamnya dapat terjaga. Ya, kita tepuk tangan untuk Feby. Kalau kita berbicara tentang sikap positif, maka di sini Pak Guru ada kutip kata dari Muhammad Hatta. Ya, perhatikan di sini ya. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar sikap persatuan dan sikap kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Ya, jadi ini perhatikan. Jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar sikap persatuan dan jadi jatuh bangunnya, jadi majunya negara kita itu tergantung dari kita sendiri, tergantung dari sikap kita. Kalau kita mau baik, maka sikap kita juga harus baik. Ya, silakan kalian membuka buku siswa. Silakan dibaca tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dibuka bukunya, silakan dibaca. Ya, Pak Guru kasih waktu selama 15 menit dari sekarang. Silakan. Ya, baik anak, waktu sudah selesai. Ya, perhatikan ke depan. Ya, di sini ada pertanyaan. Bagaimanakah contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bisa kita tunjukkan di lingkungan sekolah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ayo, bagaimanakah sikap positif yang bisa kita tunjukkan di lingkungan sekolah? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Menaati tata tertib di sekolah. Menaati tata tertib di sekolah. Ayo, siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Mengikuti peraturan sekolah. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini ada dua kompetensi dasar. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita selesaikan di dalam pertemuan kedua kita hari ini. Ya, silakan siapa yang mau baca? Silakan, Pak Guru berikan kepada Claudia untuk baca. Silakan. Kompetensi dasar yang pertama. 3.2 Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kemudian ada dua indikator pencapaian kompetensi juga atau dua IPK yang mau kita selesaikan dalam pertemuan kedua hari ini. Ayo, silakan Benyamin untuk membacanya. Indikator pertama. 3,2,3
mengurangi sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada dua tujuan pembelajaran. Ya, tadi ada dua kompetensi dasar, ada dua indikator, dan sekarang ada dua juga tujuan pembelajaran. Ya baik, silakan Mardiana untuk membacakan tujuan yang pertama. 1. Melalui model PJBL dengan bantuan PPT, peserta didik kelas 9A semester ganjil SMP Negeri 2 Laboya Barat mampu menguraikan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang kedua ini ada satu masalah lagi, yaitu kita akan menyelesaikan tentang bagaimanakah sikap positif yang bisa kita tunjukkan terhadap pokok pikiran pembukaan. Pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, ketiga, dan keempat. Baik, anak-anak, kita akan masuk dalam diskusi kelompok, tetapi sebelum itu Pak mau bagi kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Ya, Pak akan bagikan kalian dalam 4 kelompok sama kayak pertemuan pertama. Kalian akan mulai menghitung 1 sampai 4. Jadi 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4 nanti akan bergabung. Silakan mulai berhitung dimulai dari Christian. 1, 2, 3. Sama seperti pertemuan pertama, pada pertemuan kedua ini kalian akan membuat sebuah makalah sederhana. Jadi kalian akan melanjutkan makalah yang kemarin yang kamu buat di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama kan ada dua masalah ya yang kalian sudah selesaikan. Sekarang kita akan tambahkan lagi satu masalah tentang bagaimana perilaku positif atau contoh sikap positif. Ya, ini kerangka makalahnya ini ya. Jadi yang kalian tambahkan hari ini di bagian pembahasan, di bagian rumusan masalah. Ya, silakan. Untuk rumusan masalah ditambah situ rumusan masalah bagian nomor 3. Rumusan masalah nomor 3. Ya. Rumusan masalah nomor 3 ya. Nah. Rumusan masalah nomor 3 yaitu tentang bagaimanakah sikap positif ya. Bagaimanakah sikap positif yang bisa kalian tunjukkan terhadap pikiran pembukaan undang-undang berbasis waktu 20 menit dari sekarang. Setelah itu kita akan berdiskusi. Sama seperti pertemuan pertama kemarin, presentasinya akan dimulai oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita langsung saja, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan membacakan hasil presentasinya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk berbicara untuk melaporkan hasil diskusi. Terima kasih moderator, saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok 1. Bab 1. Judul, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam alinea pertama. Nama kelompok 1. Anggota, Febianti Keju, Marcelina Doma Eman, Christine Dewa, Mardiana Jaga. Bab 2. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalam Demikian hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya saya beri kesempatan kelompok 2 untuk bertanya. Ya, silakan. Kelompok 2 yang mau bertanya. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Carolina Bobadenga. Saya bertanya kepada kelompok 1. Mengapa kita harus bersatu dalam keluarga, di lingkungan keluarga? Ya, silakan. Mau menjawab, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Mengapa kita harus bersatu di lingkungan keluarga? Ya, silakan. Supaya aman dan rukun dalam keluarga.
supaya aman dan rukun dalam keluarga. Masih ada? Masih Pak. Ya, silakan. Dan juga supaya tidak berkelahi dalam keluarga. Ya, supaya aman dan rukun dan supaya tidak berkelahi dalam keluarga. Kita akan masuk dalam kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pertemuan pertama kemarin dan pertemuan kedua hari ini. Ya, Pak mau tanya dulu sama kalian. Ayo, siapa yang bisa beri kesimpulan? Pak, berikan waktu. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertemuan 1 dan 2 adalah makna alinea 1 sampai 4. Ya. Alinea pertama mengandung makna ialah bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Alinea kedua menggambarkan cita-cita luhur. Adapun cita-cita tersebut adalah ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, berikutnya nilai-nilai kebaikan atau sikap kebaikan apa saja Kak yang patut dipelihara selama kegiatan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat? Ayo, nilai-nilai apa saja yang sudah kalian temui? Silakan. Nilai-nilai apa? Ya, silakan. Nilai gotong royong. Ya, nilai gotong royong, benar sekali. Masih ada? Ya, silakan. Kerja keras. Ya, benar sekali. Masih ada? Silakan. Disiplin. Ya, benar sangat. Sekarang kita akan masuk dalam evaluasi ya. Evaluasi di sini adalah kalian akan mengerjakan tugas mandiri. Jadi dalam pembelajaran kita ada 2 tugas. Tugas kelompok yang kalian sudah diskusi tadi, sudah selesaikan. Sekarang masuk dalam evaluasi atau tugas mandiri. Jadi ada 5 nomor soalnya yang patut berikan kepada kalian dalam bentuk SITS. Jadi soal ini Pak ambil dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kedua hari ini ya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Pak Guru kasih waktu 20 menit dari sekarang. Langsung jawab saja. Ya. Jadi lihat soal yang pertama, uraikanlah makna yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami kerjakan. Pak Guru kasih waktu 20 menit dari sekarang. Kita akan masuk dalam refleksi ya. Refleksi ini bagaimana Pak Guru mau tanya sama kalian sejauh mana kalian memahami dan menguasai materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Memahami sampai kalian apakah kalian bagaimana menghadapi pembelajaran khususnya tentang pembuatan makalah sederhana ini. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak ketika kalian bertemu dengan pembelajaran yang seperti ini, misalnya membuat makalah atau dengan adanya cara belajar yang kalian seperti ini yang Pak Guru tayangkan? Apakah kalian merasa senang atau bagaimana? Silakan, Pak Guru mau tanya sama kalian. Bagaimana perasaan kalian? Silakan, siapa mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Menyenangkan. Menyenangkan karena Pembelajaran kali ini membuat makalah. Sebelumnya saya belum pernah buat makalah. karena selama ini buat makalah dan sebelumnya di pelajaran lain belum pernah membuat makalah. Jadi menurut Rita menyenangkan ya pembelajaran tentang pembuatan proyek sederhana atau pembuatan. Baik, kita akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Meminta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Semuanya ambil sikap doa ya. Ya, terima kasih Christian atas doanya. Baik anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan salam. Salam.